Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir surah Al-Fil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai muqaddimah dari tafsir surah ini, dan telah kita sebutkan bahwasanya kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu beragam macamnya atau bermacam-macam. Antara lain ada cerita tentang ketegaran kaum mukminin dalam berpegang dengan agama. Tujuannya apa? Allah ataupun Rasulullah menceritakan kisah-kisah ini tentunya untuk menghibur kaum mukminin yang sedang diganggu, bahkan mungkin disiksa ketika mereka ingin berpegang teguh dengan agamanya, dan juga memotivasi mereka agar tetap kokoh berpegang dengan agamanya. Dan telah kita sebutkan Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat bahwasanya ada orang sebelum kalian yang mana dia dipendam di dalam lubang lalu digergaji dari kepalanya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menjadikan dia mundur dari agamanya. Sebagaimana ada pula yang dikuliti dagingnya hidup-hidup, dan itu pun tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Dan Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada para sahabat, yang sebagian mereka itu mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Di antara mereka ada Al-Khabbab bin Arad radhiyallahu an, yang dia dipanggang di atas bara api sampai lemak-lemak punggungnya itu jatuh memadamkan api tersebut.
Belum lagi keluarga Yasir. Ya, baik Yasir, begitu juga istrinya Sumayyah yang merupakan wanita syahid pertama di dalam Islam. Begitu juga anaknya, yaitu siapa? Ammar. Itu semuanya disiksa oleh orang-orang Quraisy. Belum lagi seperti Bilal dan yang lainnya. Betapa banyak para sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi SAW menceritakan tentang cerita-cerita orang dahulu di dalam berpegang dengan agamanya. Ini untuk memotivasi kepada mereka agar mereka tetap berpegang teguh dengan agama mereka. Begitu pula ada kisah tentang kesudahan tragis orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Telah kita sebutkan diantaranya kaum Nabi Nuh. Ya, ketika diajak untuk bertauhid, maka mereka tidak mau, bahkan mengolok-olok Nabi Nuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, ya, dengan banjir bandang yang menenggelamkan mereka semua. Begitu juga kaum Nabi Hud, yaitu kaum apa? Kaum Ad. Ya, ketika mereka menentang nabi mereka, Nabiullah Hud, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan kepada mereka angin topan yang sangat dingin yang mengangkat mereka, ya, selama 7 malam 8 hari terus menerus, ya, ditiup, diombang-ambingkan oleh angin tersebut sampai mereka semuanya tewas, ya, seperti batang-batang pohon kurma yang bergelimpangan. Kemudian kaumnya Nabi Saleh, atau disebut dengan kaum apa? Tsamud, ya. Ketika mereka menentang Nabi Saleh, bahkan membunuh mukjizat Nabi Saleh, yaitu berupa onta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka, ya, dengan suara yang menggelegar dari atas langit dan juga gempa dari bawah mereka, maka seketika roh-roh pun tercabut. Begitu juga kaum Nabi Lut, ya, yang melakukan perbuatan yang sangat nista, yaitu praktisi homoseksual, yang Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka dengan mengangkat, ya, bumi mereka, kemudian membaliknya, kemudian melempari mereka dengan batu api. Ya, dan begitulah, ya, banyak cerita-cerita orang-orang yang berakhir tragis disebabkan karena mereka tidak mengikuti, ya, perintah dari nabi yang diutus kepada mereka. Nah, di antara mereka yang berakhir tragis juga adalah ini, tentang kisah pasukan bergajah, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki beberapa pendahuluan berkaitan tentang surah Al-Fil ini. Pertama, seperti biasa, nama-nama dari surah ini. Yang pertama, surah ini dinamakan surah Alam Tara. Alam Tara. Dan ini diambil dari ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan penamaan ini justru yang lebih dikenal pada kurun masa salaf terdahulu. Ya, penamaan surah ini dengan surah Alam Tara ini dikenal di zaman dulu. Makanya di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, an Amr bin Maimun qala, dari Amr bin Maimun dia berkata,
Shalla bina Umar salatal maghrib. Umar mengimami salat maghrib bersama kami. Faqara'a fi raq'atil ula bit-tini waz-zaitun. Pada rakaat pertama beliau membaca surah At-Tin waz-Zaitun, surah Tin berarti. Wa fi raq'ah tsaniyah, dan pada rakaat kedua beliau membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, jadi surah Al-Fil maksudnya, tapi dengan penyebutan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan juga li'ilafi Quraisy, dan surah li'ilafi Quraisy. Nah, ini adalah nama yang pertama dari surah ini, yaitu surah Alam Tara. Adapun yang kedua adalah ya surah Al-Fil. Dan rata-rata mushaf Al-Qur'an, bahkan mungkin semuanya, begitu juga kitab-kitab tafsir menggunakan nama ini, yaitu surah Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Gajah. Ya, jadi memang di dalam Al-Qur'an ada beberapa surah itu dengan nama binatang. Contohnya ini Al-Fil. Apalagi Al-Baqarah, sapi betina. Apalagi An-Nahl. Apa Nahl artinya? Lebah. Terus An-Naml, apa artinya? Semut. Apalagi laba-laba, apa? Al-Ankabut. Baik, nah jadi ada beberapa surah dengan nama binatang. Baik, karena memang dalam surah itu ada disebutkan binatang tersebut. Baik. Kemudian, nah jadi ini nama-nama surah Al-Fil. Yang kedua, sebab diturunkannya surah Al-Fil. Sebab diturunkannya surah Al-Fil, maka kita katakan tidak ada riwayat khusus yang menyebutkan tentang sebab nuzul surah ini. Tetapi tentunya Allah menurunkan surah ini untuk mengingatkan kaum Quraisy akan nikmat Allah berupa penjagaan Allah terhadap Baitul Haram dari pasukan bergajah. Jadi tentunya Allah memiliki tujuan menurunkan surah ini sebagai peringatan atau mengingatkan kaum Quraisy akan nikmat Allah kepada mereka berupa dijaganya Baitul Haram dari pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Begitu juga tentunya untuk menguatkan Nabi kita bahwa ketika Allah melindungi rumahnya yaitu Ka'bah dari pasukan bergajah, maka Allah juga mampu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjaga beliau dari tipu daya orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada beliau. Ya. Jadi untuk menguatkan Nabi kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu melindungi rumahnya yaitu Ka'bah dari pasukan bergajah, maka Allah juga akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tipu daya orang-orang yang ingin melakukan kejahatan kepada beliau. Baik, ulun batakun. Ketika pasukan gajah datang, Nabi itu sudah ada atau belum? Belum lahir bahkan ya. Kapan Nabi SAW lahir? Tahun gajah. Berarti tahun yang sama dengan terjadinya peristiwa ini. Ya. Dan orang Arab dahulu, Pak, mereka mengenal hari. Mereka mengenal bulan ya, yang 12 dari Muharram sampai Zulhijjah itu mereka tahu. Tetapi mereka tidak memiliki penetapan tahun. Ya, waktu itu belum ada penetapan tahun. Nah, terus bagaimana? Biasanya mereka menetapkan tahun itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi.
Seperti tahun datangnya pasukan bergajah, mereka namakan dengan tahun gajah. Makanya Nabi SAW disebutkan lahir pada tahun gajah. Si fulan misalnya lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Oh, si fulan lahir 3 tahun sebelum tahun gajah. Jadi mereka seperti itu dahulu dalam menetapkan tahun. Atau peristiwa yang lain, misalnya ada perang besar namanya perang Al-Fijar. Oh, si fulan lahir pada tahun Fijar. Ya. Atau ketika peristiwa renovasi Ka'bah. Oh, ini adalah tahun renovasi Ka'bah. Oh, si fulan dilahirkan pada tahun direnovasinya Ka'bah, dan seperti itu. Nah, jadi penetapan tahun di zaman dahulu itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Terus kapan mulai muncul ada istilah Hijriyah? Tahun 1 Hijriyah, tahun 2 Hijriyah. Nah, mengenai sebab penetapan kalender Muslim, yaitu dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mulanya bagaimana? Disebutkan bermula setelah datangnya surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi pada pemerintahan Umar kan jadi khalifah. Nah, khalifah ini memberikan tugas kepada beberapa orang sebagai gubernur di berbagai daerah. Nah, yang menjadi gubernur kota Basrah pada waktu itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika datang surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, pada surat itu dicantumkan bulan Sya'ban. Bulannya disebutkan bulan Sya'ban. Hanya saja tidak tahu nih Sya'ban tahun sekarang kah, tahun lalu kah? Ya. Maka Abu Musa pun merasa ini masalah ini. Apalagi kalau misalnya ada hutang, misalnya dicatat akan dibayar bulan Sya'ban misalnya. Sya'ban ke bulan nih. Harus ditentukan tahunnya. Maka Abu Musa pun mengirim surat kepada khalifah yaitu Umar yang isinya, wahai Amirul Mukminin, kami di Basrah ini menerima banyak surat yang bertanggal bulan Sya'ban. Tapi kami tidak tahu Sya'ban yang dimaksud tahun ini kah atau Sya'ban tahun lalu kah? Wah, maka Umar pun menyadari, wah ini harus diselesaikan permasalahannya. Maka apa yang dilakukan oleh beliau mengumpulkan para sahabat untuk mencari solusi ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Ya, akhirnya ketika berkumpul ada yang mengatakan, ada memberikan pendapat, mari kita tentukan tahun itu mulai dari kelahiran Rasulullah. Tapi ditolak oleh Umar, tidak setuju Umar. Sebagian mengatakan, oh kita mulai dari tanggal wafatnya Rasulullah. Kada disetujui juga oleh Umar. Sebagian mengatakan mulai tanggal diutusnya Rasulullah. Kada disetujui juga oleh Umar. Nah, sampai ada yang mengatakan kita mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang ternyata dipilih oleh Umar. Nah, jadi di zaman Nabi belum ada istilah hijriyah itu belum ada. Begitu juga di zamannya Abu Bakar belum ada penanggalan hijriyah. Kapan adanya? Di zamannya Umar. Nah, kapan mulai 1 hijriyah? Yaitu mulai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Umar memilih hijrahnya Nabi yang menjadikan patokan? Karena kata Umar, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Hijrah itu telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan, maka mulailah penanggalan dengannya. Karena kan yang namanya hijrah itu kan peristiwa yang sangat penting, paling krusial lah istilahnya dalam sejarah Islam. Yang mana ini adalah momen ketika kebenaran yaitu Islam bangkit dari keterpurukan, dari kelemahan.
sampai akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan kebatilan. Maka inilah yang dimaksud hijrah, itu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, maka akhirnya disepakati ya bahwasanya tahun patokan tahun dalam kalender Islam itu adalah mulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga berbeda pendapat nih antara mereka. Ya, bulan pertama dalam setahun itu bulan apa? Ada yang mengatakan dimulai Ramadan. Jadi urutannya mereka tahu, ya, cuman mereka tidak tahu yang mana yang awalnya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan Ramadan saja jadi bulan pertama. Ya. Jadi terakhir berarti kapan? Bulan apa? Syaban terakhir. Tapi ternyata yang dipilih oleh Umar adalah Al-Muharram, ya, bulan Muharram. Karena pada bulan tersebut orang-orang baru kembali dari ibadah haji mereka. Maka mulai pada saat itulah dimulai tahun Hijriyah. Jadi bulan pertama adalah bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Ini cuma sejarah ya kalender Islam itu. Yaitu jadi dimulainya dari zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kembali kepada surah Al-Fil. Keutamaan surah Al-Fil dan momen-momen pembacaan surah ini. Keutamaan surah Al-Fil dan momen-momen pembacaan surah ini. Maka para ulama menjelaskan tidak ada nas sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan fadilah khusus dari surah Al-Fil. Sebagaimana tidak ada dalil khusus menunjukkan bahwasanya surah ini harus dibaca pada momen-momen tertentu, tidak ada dalilnya. Baik, artinya Al-Fil keutamaannya dia termasuk salah satu surah dalam Al-Quran dan tidak harus dibaca pada waktu tertentu. Maka tidak boleh seseorang membuat amalan-amalan mengkhususkan pembacaan surah-surah tertentu kalau tidak dilandasi dalil. Oh, misalnya bulan Muharram harus baca surah Al-Fil 50 kali. Supaya apa? Supaya Israel hancur misalnya. Kali aja ada yang membuat seperti itu. Ini enggak benar. Ya, dan ada yang seperti itu tersebar di WA kan. Pada misalnya tahun baru kah membaca surah-surah ini supaya ini dan seterusnya. Maka ini tidak ada dalilnya. Jadi kalau ingin membuat hal seperti ini harus dilandaskan dengan dalil. Baik. Surah Al-Fil Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Fil adalah surah Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Surah yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ya. Itu disebut dengan Makkiyah. Baik. Berapa jumlah ayat dari surah Al-Fil? Hitung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. 5 ayat. Baik, jadi jumlah ayat dari surah Al-Fil adalah 5 ayat. Insyaallah sudah hafal berapa oleh surah Al-Fil. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu tafsir dari surah Al-Fil. Dan seperti biasa untuk tafsir kita mulai dari kandungan global dari surah Al-Fil. Surah ini menggambarkan keagungan Ka'bah. Ya, surah ini menggambarkan keagungan Ka'bah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga Ka'bah
dari tangan-tangan kotor yang ingin menghancurkannya, yang ingin merusaknya. Ya, contohnya adalah pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah melindungi rumahnya, yaitu Ka'bah, dari mereka. Dan ini memberikan pelajaran yang amat berharga untuk siapa saja, terutama kepada orang-orang Quraisy. Ya, memberikan pelajaran yang berharga terutama untuk orang-orang Quraisy, bahwa yang punya peran menjaga Ka'bah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi walaupun di situ banyak sekali berhala, maka itu tidak ada manfaatnya. Yang bisa menjaga Ka'bah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman anehnya, walaupun setelah peristiwa ini tetap saja mereka menyembah berhala, ya. Padahal jelas-jelas seperti Abdul Muttalib mengatakan, ya, ketika Abrahah mengambil ontanya, ya, yang jumlahnya 200, maka Abdul Muttalib sengaja datang menemui Abrahah. Dan Abrahah itu merasa segan dengan Abdul Muttalib, yang asalnya dia duduk di singgasananya, dia sengaja turun ke lantai duduk karena saking berwibawanya si Abdul Muttalib. Tapi ternyata apa yang diminta oleh Abdul Muttalib? Dia meminta agar ontanya yang 200 itu dikembalikan. Maka Abrahah mengatakan, ya, awalnya aku itu sangat segan kepadamu, ya kan, ketika engkau datang menghadapku. Tetapi setelah mendengar apa yang engkau katakan, hilang wibawamu itu di hadapanku. Ya, aku ini datang ingin menghancurkan Ka'bah. Seolah-olah ingin mengatakan, aku ingin menghancurkan agama kalian. Kok malah yang diminta masalah onta? Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil. Aku ini pemilik onta. Ya, walil bait rabbun sayahmi. Sementara untuk Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya. Ya, maka itu dinyatakan oleh Abdul Muttalib. Tapi sayangnya tetap saja mereka menyembah berhala. Baik. Kemudian juga surah ini memberikan sinyal akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kemuliaan Ka'bah, ya, itu merupakan gambaran dari surah ini. Begitu juga ini merupakan sinyal tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini muqaddimah sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga surah ini merupakan upaya untuk meneguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ayat kedua Allah berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, kada ada manfaatnya. Baik, jadi sebagaimana Allah menjadikan tipu daya terhadap Ka'bah itu sia-sia, begitu juga, ya, Allah akan menjadikan tipu daya orang-orang terhadap nabinya itu akan sia-sia. Artinya sebesar apapun musuh-musuh Islam berusaha untuk mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak perlu untuk gentar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga beliau. Dan Allah akan menjadikan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in,
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, ya, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Kemudian walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya mereka seluruh umat berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya, jadi kalau Allah sudah menjaga seseorang, di antaranya adalah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebanyak apapun orang yang berusaha mencelakakannya, maka tidak akan mampu. Contoh nyata, ya, ketika kisah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ketika orang-orang Quraisy melihat kaum muslimin sudah mulai berhijrah, berbondong-bondong berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka tahu nih, di Madinah itu ada orang-orang yang sudah masuk Islam, yaitu kaum Ansor. Ya, yang mana mereka terbiasa sudah berperang. Baik, maka ini merupakan hal yang berbahaya bagi mereka. Ya, yang mana kaum muslimin akan berkumpul bersama mereka yang nanti akan menyerang mereka. Maka ini hal yang berbahaya, maka harus diadakan rapat, ya, segera. Jadi orang-orang Quraisy terutama pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy, mereka mengadakan rapat di Darun Nadwah namanya. Maka di situ ada Abu Jahal ini sebagai ketuanya, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf. Pokoknya semua tokoh-tokoh Quraisy tak kumpulan bertahan di situ. Jadi mereka, ya, ketika berkumpul pada hari itu, ternyata karena ini adalah perkara yang sangat penting, iblis juga harus hadir nih. Jadi bosnya juga harus hadir. Pertemuan penting nih. Dan iblis pada waktu itu hadir dalam wujud seorang syekh, seorang lelaki tua yang mengaku dari Najd. Jadi dia menjelma menjadi seorang lelaki tua mengaku dari Najd. Jadi orang-orang tidak tahu siapa ini. Ya, maka ketika ditanyakan, oh, aku adalah seorang tua dari Najd, ingin ikut, ya, rapat bersama mereka. Kali aja aku bisa memberikan nasihat kepada kalian. Akhirnya dimulailah rapat. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini, yaitu Muhammad? Maka mulailah orang-orang memberikan ide masing-masing. Sebagian mereka mengatakan, penjarakan saja dia, rantai, ya, dengan rantai besi, dan kunci pintunya sampai dia meninggal. Ini pendapat pertama nih. Ya. Apa kata Syekh Najd ini, iblis? Wah, ini kurang pas nih pendapat ini. Karena kalau kalian memenjarakan dia, nanti ada sahabat-sahabatnya yang akan berusaha menolongnya. Wah, ini kada pas nih pendapatnya. Ayo, yang mana lagi pendapat yang lain? Baik, maka ada yang berpendapat, mari kita usir saja dia, ya, usir dia dari tengah-tengah kita, buang saja dia dari negeri kita, ya, maka kita akan kembali damai. Maka kata Syekh ini, si iblis ini, wah, ini juga kurang bagus pendapatnya. Kalau kita usir dia, ya dia akan pergi, ya, bersama kawan-kawannya, akan menyusun kekuatan yang akan menyerang kalian. Maka ini bukan pendapat yang baik. Akhirnya muncullah pendapat yang ketiga. Pendapat dari Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun dari umat ini, siapa? Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Menurutku, kita harus mengambil pada setiap kabilah
seorang pemuda yang kuat, yang terpandang, terhormat. Jadi setiap kabilah itu diambil pemudanya masing-masing satu. Yang mana pemuda-pemuda tersebut secara bersamaan menghunuskan pedangnya kepada Muhammad. Jadi sekalian, jadi beberapa orang misalnya langsung membunuh Muhammad dalam satu tusukan beramai-ramai gitu kan. Maka ini menjadikan darahnya Muhammad itu tersebar di kabilah-kabilah. Yang mana Bani Hashim, kabilahnya Nabi, tidak mungkin bisa ya menuntut melawan mereka semua. Maka terpaksa Bani Hashim itu harus mengambil diat saja. Maka apa kata Syekh dari Najd ini? Wah, ini pendapat yang paling top. Ya. Coba bayangkan ya, inilah brengseknya siapa? Abu Jahal. Iblis pun kalah gitu kan. Ya, pendapatnya Abu Jahal yang paling top. Iblis saja kadang mampu mendatangkan pendapat itu. Ya, maka itulah yang akan dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy. Baik, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan rencana busuk mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun yang mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka setelah Nabi tahu bahwasanya ya orang-orang Quraisy akan berencana untuk membunuh beliau, maka beliau sudah mempersiapkan segala-galanya untuk berhijrah. Dan orang yang akan menemani Nabi SAW dalam berhijrah adalah Abu Bakar. Ya, jadi di siang hari disebutkan beliau menutup wajah beliau mendatangi Abu Bakar, menyusun segala rencana. Jadi rencananya Nabi SAW ya bersama Abu Bakar nanti akan menyewa seseorang yang hafal jalan ke Madinah, tapi jalan bukan jalan yang biasa, jalan setapak. Maka dipilihlah orang musyrik, tapi dia amanah. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid. Ya, dialah yang akan membimbing Nabi SAW menuju kota Madinah. Dan ternyata keluarganya Abu Bakar subhanallah yang memiliki andil dalam masalah hijrah. Ya. Makanya sudah disusun rencana. Jadi ketika malam hari mereka tidak langsung berhijrah ke kota Madinah, tapi pertama-tama bersembunyi dahulu di gua apa? Bukan gua Hira, gua Sur. Baik, jadi bersembunyi dulu beberapa hari di Gua Sur baru hijrah ke Madinah. Baik, makanya sudah rencana matang, bahkan Abu Bakar itu sudah menyiapkan 2 onta untuk perjalanan ini. Baik, maka setelah bertemu dengan Abu Bakar menyusun segala rencana, Nabi kembali ke rumah beliau dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk apa? Tidur di tempat tidur beliau, memakai selimut-selimut beliau. Ya. Rencananya orang-orang Quraisy itu akan menyerang Nabi pas subuh hari. Dan Nabi SAW sudah berencana malam harinya sudah akan keluar, ya. Jadi tinggal Ali bin Abi Thalib yang tidur di situ. Baik, ternyata orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang para pemuda yang ingin membunuh tadi datang lebih cepat. Ya, jadi awal malam itu sudah datang menunggu di pintu Nabi SAW. Ya, sementara Nabi masih di rumahnya. Rencananya ya mau keluar, cuman keburu datang orang-orang tadi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan Nabi SAW, yaitu membuat mata-mata mereka itu tidak bisa melihat Nabi SAW. Jadi Nabi disebutkan keluar, ya, tapi mereka tidak menyadari Nabi SAW keluar. Dan disebutkan ketika Nabi keluar, beliau membaca awal-awal surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya sampai firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baik, ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tidak ada dalil ini disuruh untuk kita baca.
bisa berhilang gitu kan. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka, tidak bisa melihat atau tidak menyadari Nabi SAW keluar. Bahkan disebutkan ketika Nabi SAW keluar, beliau menaburkan tanah di setiap orang-orang itu. Ya, jadi tanah diambil oleh Nabi, ditaburkan di kepala mereka, masing-masing ada tanahnya. Dan Nabi pun keluar dengan selamat. Maka Nabi SAW langsung ke rumahnya Abu Bakar, sudah berangkat menuju Gua Thur. Baik, dan semua keluarga Abu Bakar itu berperan dalam hijrah ini. Abu Bakar yang menemani Nabi SAW dalam berhijrah. Asma bintu Abu Bakar, beliaulah yang menyiapkan makanan bekal bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Dan dibantu juga dengan Aisyah, dibantu oleh Aisyah. Maka ketika Asma itu tidak mendapati tali ya untuk mengikat makanan, hanya ada satu saja, itu pun ikat pinggang dia. Cuman kan ada dua ya, ada makanan, ada minuman. Sementara talinya cuma satu, maka disuruh oleh Abu Bakar untuk dibagi dua. Makanya Asma itu diberi gelar dengan Zatu Nitaqain, ya. Apa namanya? Wanita pemilik dua ikat pinggang. Mungkin secara mana ini kan cuma biasa, tapi memiliki apa namanya? Sejarah yang luar biasa. Ya, punya jasa yang luar biasa dalam hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang melayani Nabi SAW dan Abu Bakar ketika di Gua Thawr adalah Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar. Kemudian yang ikut bermalam di gua untuk mendapatkan kabar dari kota Mekah itu adalah anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Jadi di malam hari dia ikut bermalam, cuman di pagi hari dia sudah di kota Mekah, seolah-olah tidak ada yang seolah dia di Mekah selama ini, ya. Artinya banyak jasa Abu Bakar dan keluarganya ketika peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah orang-orang tadi masih aja nunggu di muka rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka sedang nunggu, ada orang lewat. Kalian lagi nunggu apa? Ya kan? Kami nunggu Muhammad. Sungguh tadi Muhammad telah keluar, ya, keluar, bahkan dia meletakkan tanah di kepala kalian. Coba sentuh kepala masing-masing, akhirnya betul ada tanahnya di kepala mereka, ya. Tapi mereka lihat dari celah rumah itu kan ada orang tidur, jadi mereka tidak percaya dengan perkataan orang tadi. Tetap mereka tunggu sampai subuh. Ketika sudah sampai subuh, mereka masuk, ya, mereka buka selimutnya, ternyata di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Mana Muhammad?" Kata Ali, "Aku tidak tahu." Ya, mungkin memang Ali tidak tahu, ya tidak dikasih tahu. Ya, maka akhirnya orang-orang Quraisy pun membuat sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad ataupun Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberikan onta 100 ekor gitu ya. Ini sayembara. Intinya ya, walaupun mereka mempunyai rencana untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makar mereka itu menjadi sia-sia. Dan ini juga merupakan hiburan bagi siapa saja yang mendakwahkan kebenaran, selama kita yakin bahwa jalan yang kita titi itu adalah jalan yang benar, maka majulah dan pantang mundur, ya. Tidak perlu takut dengan orang-orang yang ingin mencelakai. Kenapa? Karena tipu daya mereka itu pasti akan menjadi hal yang sia-sia. Baik, nah inilah muqaddimah atau tafsir global dari surah Al-Fil. Insyaallah mulai pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tafsir rinci dari surah ini. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.